Terkait potensi cuaca ekstrim hingga 2 Januari 2023, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkap, saat ini BMKG dan BRIN bekerjasama untuk melakukan modifikasi cuaca agar awan yang menimbulkan hujan lebat bisa dipaksa turun di laut. Nah, dan tentang persoalan potensi ekstrim ini justru kami sedang bekerja sama dengan BRIN. Sedang bekerja sama dengan BRIN itu nanti Pak Fahri bisa menjelaskan. Kerjasama untuk melakukan menerapkan teknologi modifikasi cuaca yang kita berupaya agar awan-awan hujan yang akan masuk ke darat membuat hujan itu lebat atau ekstrim itu dapat dipaksa turun di Laut Jawa atau di wilayah luar pemukiman atau misalnya di danau atau waduk begitu. Dinamika atmosfer di sekitar Indonesia masih berpotensi signifikan terhadap peningkatan curah hujan di beberapa wilayah dalam sepekan ke depan. Jadi mulai hari ini hingga 2 Januari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi hujan lebat hingga cuaca ekstrim bakal terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia hingga 2 Januari 2023. Ada 9 wilayah yang disebut berpotensi diguyur hujan ekstrim. Salah satunya adalah DKI Jakarta. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita akan tanyakan kepada Kepala Sub Bidang Prediksi Cuaca BMKG, Ibu Ida Pramuwardani. Selamat pagi, Bu Ida. Ya, selamat pagi Mas Timothy. Bu Ida, informasi yang beredar sejak kemarin ini adalah akan ada sebuah badai yang melanda Jabodetabek. Dan ini mungkin menimbulkan kekhawatiran hingga ditambah lagi dengan berita-berita sebaiknya kantor-kantor WFH saja, tidak ke kantor gitu. Tapi tampaknya ini harus diluruskan juga, sebenarnya apa yang bisa diekspektasi oleh masyarakat khususnya di kawasan Jabodetabek mengenai cuaca ekstrim ini seperti apa yang kita coba koreksi bayangan masyarakat pada hari ini begitu Bu Ida. Ya, baik. Terima kasih Mas Timothy. Sebagaimana kita ketahui di sebagian besar wilayah Indonesia saat ini memang berada pada periode musim hujan. Kemudian juga beberapa sudah masuk ke puncak musim hujan meskipun di sebagian besar wilayah di Jawa khususnya di Jabodetabek akan masuki puncak musim hujan nanti di sekitar Januari. Namun demikian perlu diperhatikan juga, perlu diwaspadi juga ada potensi peningkatan intensitas dan frekuensi hujan serta durasinya nanti sampai dengan seminggu ke depan sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG sampai dengan seminggu ke depan di beberapa wilayah Indonesia. Oleh karena itu memang perlu diwaspadai. Namun terkait dengan badai, terminologi BMKG terkait dengan badai itu adalah suatu hujan lebat yang disertai dengan angin kencang yang atau ini relasinya dengan siklon tropis dengan kecepatan lebih daripada 64 knot. Jadi untuk badai sendiri kami tidak mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan badai terutama di wilayah Laut Jawa, hanya saja kami mengindikasikan adanya potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah Indonesia hingga awal tahun baru nanti. 9 wilayah itu di mana sebenarnya Bu? Baik, untuk 9 wilayah dengan potensi hujan sangat lebat sampai dengan 2 Januari 2023 ada di Banten, kemudian juga Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Begitu Oke. Mas. Ini daerah-daerah yang khususnya harus mewaspadai kenaikan curah hujan ini ya. Nah, yang kita lihat itu apakah kalau tadi bukan badai, tapi apakah hanya intensitas hujan yang lebih tinggi kah? Durasi hujan yang diprediksi bisa lebih lama kah? Karena kalau ini saja tanpa diikuti oleh kenaikan kecepatan angin, ini kan juga sudah ada kemungkinan menimbulkan genangan-genangan atau bahkan banjir di beberapa titik, Bu Ida. Iya, untuk kecepatan angin sendiri sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 kami prediksi ada peningkatan, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan, seperti misalnya di Sumatera bagian selatan, kemudian juga di Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, serta Maluku bagian selatan dan Tenggara. Untuk peningkatan kecepatan angin ini juga disertai dengan peningkatan tinggi gelombang
di perairan di wilayah Indonesia sampai dengan di atas 6 meter yaitu di Laut Natuna Utara, Samudra Hindia Selatan NTT. Kemudian dari 2,5 sampai dengan 4 meter juga terjadi di sebagian besar wilayah perairan di Indonesia bagian selatan, begitu juga 4 sampai dengan 6 meter khususnya di sekitar Samudra Hindia sebelah selatan Lampung sampai dengan Nusa Tenggara, kemudian juga perairan sebelah selatan Lampung sampai dengan Nusa Tenggara, kemudian juga di Laut Flores, Laut Banda, Laut Jawa, kemudian Laut Natuna bagian perairan sekitar Kepulauan Natuna. Jadi perlu diwaspadai juga untuk peningkatan ketinggian gelombang sampai dengan tanggal 3 Januari nanti, Mas. Jadi kalau masukan dari BMKG khususnya untuk masyarakat, himbauannya apa yang harus, bentuk kewaspadaan apa yang harus dilakukan terutama hingga 2 Januari, dan satu lagi adalah biasanya kita melihat peningkatan intensitas hujan itu di sekitar bulan Januari dan Februari. Apakah nanti ini tidak berpengaruh kepada nanti, apakah kita akan tetap melihat kenaikan di akhir Januari dan Februari juga kah? Atau ini bisa kita anggap lebih maju hingga ke Desember seperti saat ini? Iya, karena tadi sebagaimana prediksi BMKG bahwa untuk puncak musim hujan sendiri masih terjadi bahkan sampai dengan Februari, sehingga untuk potensi cuaca ekstrim sendiri masih dapat terjadi pada periode tersebut. Jadi perlu diwaspadai juga meskipun tidak kontinu, tapi potensi pada periode atau pada bulan-bulan tersebut akan tetap tinggi hingga tahun 2023 di bulan Februari nanti. Kemudian juga terkait dengan antisipasi yang perlu dilakukan masyarakat, BMKG menghimbau bahwa masyarakat tidak perlu takut, meskipun perlu tetap waspada karena kita sekarang sudah ada di periode musim hujan dan beberapa juga sudah berada di puncak musim hujan, maka perlu waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan dari dampak yang terjadi dari potensi cuaca ekstrem tadi seperti misalnya hujan lebat dan angin kencang, terutama untuk masyarakat yang tinggal di wilayah yang rentan terhadap potensi bencana, misalnya saja wilayah perkotaan yang rentan terhadap potensi bencana banjir, kemudian dengan lereng-lereng mungkin dengan lingkungan yang sudah tidak baik, ada potensi longsor maupun potensi banjir bandang, dan juga masyarakat juga dihimbau agar terus mengupdate informasi perakiraan cuaca yang disediakan oleh BMKG di website official BMKG dan juga di kanal-kanal official media sosial BMKG. Ya, Gitu. jadi setidaknya kewaspadaan yang harus dimiliki adalah dengan mengikuti informasi-informasi terbaru ya, khususnya yang dari BMKG, dan mengantisipasi khususnya kalau ada perakiraan yang memburuk di wilayah masing-masing. Setidaknya ini yang bentuk kewaspadaan yang awal yang harus dimiliki, dan semoga ini juga setahu saya BMKG selalu melaporkan hal ini kepada kepala-kepala daerah, dan semoga ini juga bisa diantisipasi oleh kepala daerah khususnya seperti kata Ibu Ida tadi di tempat-tempat yang rawan bencana. Ibu Ida Pramuwardani, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Bu Ida adalah Kepala Sub Bidang Prediksi Cuaca BMKG. Selamat pagi, Bu Ida. Selamat pagi, Mas Timothy.